Jedar syuting, Ayu sakit tadi pagi, kita video callan. Ayu sakit, ada di rumah, pokoknya Ayu cepat sembuh, kembali lagi bekerja. Ada kepikiran kah sakit mungkin Ayu karena Enggak lah, nggak ada. Nggak ada yang terlalu lebay, semuanya udah biasa-biasa aja. Cuman kan yang menjadi berita ini menjadi lebih itu kan adanya regram, ya tayangan ulang, jadi kayaknya rame. Itu nggak ada sesuatu itu sih, tapi yang pasti Jedar, Ayu semuanya, kalau Jedar memang lagi syuting, Ayu lagi sakit. bagi sahabat supportnya seperti apa melihat Abang Ayu sekarang seperti apa? Maksudnya Supportnya confidence dengan Ayu sekarang? Kan Ya, kabarnya kalau nggak memang bergabung lagi di acara itu Kak Ben. Wah, kalau support, kalau buat saya masalah syuting bareng, kerja bareng atau enggak, buat saya tidak menyurutkan sebuah persahabatan. Jadi buat kami, saya tidak akan memasuki ranah pribadinya. Begitu juga kalau saya tidak mau dimasuki ranah pribadi saya. Jadi ya menjaga privasi masing-masing. Ya, Cukup ya? Oke, makasih ya. Teman-teman udah ya. Apapun yang Alia suka, support. Kayak besok di hari pertama sekolah kita semuanya tegang. Tegang karena dia tegang karena kan dia awalnya itu sekolahnya kan cuma seminggu 2 kali. Ini kan udah setiap hari sekolahnya dan kita nggak boleh masuk menit gitu. Jadi ya bener-bener sekolah, dan di sekolahnya itu kayak semua anak harus diikat 2 ya, dan lucu deh kemarin. Jadi dari kemarin kita udah kasih tahu, jadi dia kalau diikat 2 dia bilang bagus ya. Apa? Cici nganterin terus ya, pokoknya prioritas utama aku adalah Thalia. Habis Thalia baru kerjaan. Jadi mau keluar kota ya kan, sekolah Senin sampai Jumat, weekend masih bisa keluar kota lah, cuman ya buat jalan-jalan mungkin akan lebih dikit gitu. Jadi segala sesuatu aktivitas akan nungguin Thalia pulang sekolah dulu baru bisa. Tapi Alia sendiri seberapa antusias sih Ci untuk sekolah besok nih? Ya pastinya dia senang gitu. Alia besok kan masuk sekolah, pokoknya harus pintar ya. Jadi seminggu pertama ini masih boleh ditemenin sama satu orang tua. Jadi kita lagi bilang hari pertama aja ntar bunda ntar nanya yeyenya, kakek neneknya semuanya mau nemenin. Aku bilang boleh seminggu, cukup nggak? Semuanya pengen nemenin. Jadi besok tuh semuanya keluarga nganterin Alia sekolah. Ada mabuknya juga. Siapa? Tadi yang punya uang tadi yang mengadakan pesta, ya bayar itu. Oke? Udah ya? Oke, saya kira demikian ya. P ini mengedarkan narkoba ke perempuan-perempuan ini, motifnya apakah murni karena uang atau? Saya dijebak. Apa? Ada motif lain nggak Pak? Apakah? Sedang kita dalami kembali. Nah, ya. Ya wes, kita aja dulu teman-teman ya. Terima kasih. Saya dijebak. Siapa orangnya? Alvin. Siapa teman? Alvin. Saya dijebak Pak. Saya tidak pernah mengedarkan. Nggak ada 2 tahun, nggak ada. Saya nggak terima dibilang saya 2 tahun.
Happy Five masih kita dalami informasi dari inisial P. Di mana Alvin perannya? Perannya dia keterangan dari tersangka yang mengenalkan kepada pihak Preti dan Preti menyiapkan barang dengan menggunakan jasa dari Adi. Kenapa dia perlu repot-repot nyediain barang, nyediain tempat apa? Nah makanya itu masih dalam proses pendalaman. Kalau keterangan dari Preti untuk hiburan dari Peduli kalau di kalangan atas sendiri, Preti termasuk pengedar besar atau memang ada yang lebih besar lagi dengan Preti yang khusus mengedarkan untuk artis-artis? mungkin ya kita akan coba lagi lebih intensifkan lagi. Peduli tadi kan si Preti teriak-teriak katanya saya dijebak. Itu gimana Pak? Kalau terkait masalah proses penjebakan ataupun bagaimana itu nanti kita akan lihat. Mungkin dalam keterangan nanti para DPO nanti kita akan lihat nanti dalam proses penyidikan lebih lanjut. Nah, dia bilang kan katanya saya negatif juga dia bilang. Urin memang negatif, namun perannya di sini bukan sebagai pengguna, namun sebagai perantara. Perantara untuk mengedarkan barang tersebut. Oke, cukup ya? Thank you, Malah lebih berat sudah. Keuntungannya belum tahu Pak? Keuntungannya tidak ada, belum ada. Negatif kayak gimana negatif? Negatif, saya negatif. Siapa Alvin? Siapa Alvin? Sorry. Wah, dapat lagi. Tes urin saya negatif, saya tidak mengkonsumsi narkoba. Silakan ditanyakan, saya negatif. Tes urin saya negatif, saya tidak menggunakan narkoba. Saya tidak mengedarkan, saya dijebak. Jok siapa? Siapa sebut? Udah. Pretinya mana? Silakan tanya, urin saya negatif. Silakan tanya. Madep sini, Mbak. Balik kamera Pak. Udah, yuk. Saya dijebak oleh saudara Alvin. Kan di luar sudah. Dijebaknya seperti apa, Mbak? Silakan tanya, hasil tes urin Udah, saya. biar. Saya negatif, saya tidak pernah mengedarkan narkoba. Alvin itu siapa Mbak? Alvin itu siapa, Mbak? Udah. Pretinya mana? Silakan tanya, urin saya negatif. Silakan tanya. Madep sini, Mbak. Balik kamera Pak. Udah, yuk. Saya dijebak oleh saudara Alvin. Kan di luar sudah. Dijebaknya seperti apa, Mbak? Silakan tanya, hasil tes urin Udah, saya. biar. Saya negatif, saya tidak pernah mengedarkan narkoba. Alvin itu siapa Mbak? Alvin itu siapa, Mbak? Alvin, Cina. Alvin siapa Mbak? Gimana?
Sekali lagi ngomong dong. Dah dulu dong. Koperti. Awas, air panas. Apa malu, woi? Pakai nggak malu? Siapa Alvin jadinya? Nanti kita lakukan assessment. Jangan untuk tersangka P, gitu. Memang kita tes urinnya negatif, tetapi dia kan menyediakan tempat, menyediakan barangnya dari sana. Tetap kita gunakan dalam psikotropika dan undang-undang narkotika. Ancamannya 5 sampai 20 tahun. Pak, terkait dengan kasus yang Axel gimana? Sekarang dinyatakan sebagai tersangka? Belum, Pak. Tanya nih dulu, baru nanti yang lain. Jangan cepat-cepat. Tadi pernyataan Preti gimana coba? Pernyataan Preti tadi itu gimana, Pak? Oleh saudara Alvin sendiri. Ya nanti kita cari. Nah, tapi polisi Alvin itu udah ketahuan belum, Pak, siapa itu, Pak? Alvin. Itu kan DP itu yang tidak sampaikan. Oh, yang DPO ini masih dalam pencarian ya, Pak? DP. Kita cari. Konfirmasi Pak, buat penangkapan tadi dia benar di pesta narkoba saja atau tidak ada pesta lain-lain Pak? Tidak ada. Kabarnya pasti pesta narkoba. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Seperti pernyataan yang saya lihat di YouTube juga, saya hanya bisa dulu karena saya kerja jarang lihat TV, itu bahwa Marwah mengaku bahwa dirinya misalnya dia mengatakan masih menyusui. Kalau pengacara bilangnya menyusui aktif, tapi dia sampai hari ini dia mungkin kelepasan atau tidak. Kita punya bukti. Dan dari babysitters juga ada. Kita tahu kapan terakhir kali dia menyusui. Sekarang pikirin aja, kemarin aja anak umur 2 tahun itu bulan Juni 2 tahun. Dia keluar dari rumah bulan Februari, itu bulan 2, berarti 4 bulan. Berarti dia meninggalkan anaknya itu dari umur 1 tahun 8 bulan. Memang ada orang yang menyusui anaknya sampai umur itu, ada. Tapi juga kita harus melihat kenyataan karena kita punya bukti-buktinya semua, baik dari dokter yang terakhir dan baik dari pengakuan dia dan juga dari babysitter. Otomatis yang paling tahu babysitter. Kami semua menyaksikan dan memberi pernyataan kenapa tidak dari keluarga, karena semuanya kita juga kaget-kaget, termasuk saya sendiri kaget. Kejadian apa sebenarnya yang terjadi itu semua setelah terjadi baru tuh mulai dari supir yang notabene sebenarnya itu supirnya dia sebelum menjadi supirnya Ari, sampai babysitter tuh menceritakan kejadian-kejadian. Oh ternyata sebenarnya ada kejadian ini sebelumnya. Ini semua hadir dan mungkin mengenai kalau memang mesti saya beberkan, mungkin saya mesti berkonsultasi dulu dengan pihak hukum karena saya tidak mau terjebak nanti terjadinya kayak kemarin lagi kita keluarga kami diancam-ancam. Karena begini, Arik tuh juga punya keluarga, Arik 8 bersaudara. Ibu saya aja 13 bersaudara. Kalau udah mau ngomong keluarga besar pada ribut-ribut, nanti tiba-tiba anak kecil lewat. Itu ribut-ribut rame-rame itu gara-garanya apa ya? Oh, gara-gara perceraian. Oh, perceraiannya kenapa? Oh, diduga keras karena mungkin ada perselingkuhan dan lain sebagainya.
permohonan untuk perlindungan itu akan segera diajukan oleh keluarga. Kami menunggu keluarga untuk segera mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Karena itu memang kewenangan kami untuk memberikan perlindungan pada saksi maupun keluarga. Soal penetapan sebagai tersangka gimana, Pak? Ini yang masih belum jelas karena tadi saya tanya, kebetulan ada petugas polisi di situ. Kami tanya, itu kewenangan pimpinan, Pak. Jadi saya tidak berani menjawab apakah sudah tersangka atau belum. Kemudian tadi kami ada komunikasi lewat telepon dengan pimpinannya, juga tidak memberikan jawaban yang jelas. Jadi saya sendiri belum tahu apakah yang bersangkutan memang sudah menjadi tersangka atau belum. Tapi menurut cerita dari keluarga, ini kan pemeriksaan juga belum lengkap, BAP juga belum. Jadi, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi tersangka? Nah, ini yang barangkali bisa diklarifikasi ke kepolisian aja. Apakah betul yang bersangkutan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Pak, ini hasil tes kesehatan positif atau negatif? Indikasi luka fisik yang ditemukan LPSK tadi atas ini apa? Iya, lebam-lebam, terus ada sedikit luka-luka. Atau ada visum resminya, Pak? Visum resmi ada, tapi kami tidak lihat. Tapi keluarga pernah ikut membaca visum itu dan cukup detail. Tapi keterangan dari yang bersangkutan sendiri memang dipukuli atau Iya. Ya ini yang kami sayangkan, kalau betul itu dilakukan oleh aparat kepolisian, ya mestinya kan melakukan pemeriksaan tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Tapi setelah permintaan perlindungan saksi dari adik sendiri, langkah konkret dari LPSK sendiri seperti apa? Oh ya, kita akan melakukan investigasi dan juga penjajakan pada korban maupun keluarga korban dan juga mungkin ke TKP ya, untuk melihat bagaimana ceritanya. Sesudah itu nanti kita putuskan dalam rapat paripurna apakah permohonan itu dikabulkan oleh paripurna. Jadi berkaitan dengan kasus narkoba lagi ya. Jadi Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kasubdit 2 ya. Jadi 2 AKBP Dodi dan tim mendapatkan informasi ya. Informasi bahwa di suatu hotel ya di Jakarta Pusat ya, yang ada karaoke-nya, bahwa akan diadakan pesta, artinya party ya, party narkoba. Jadi kita melakukan penyelidikan, tidak hanya seminggu 2 minggu, kita melakukan penyelidikan di sana. Jadi kemarin kita yang dipimpin oleh AKBP Dodi, minggu kemarin tanggal 16 ya, 16 Juli jam 01. Berarti sudah hari Minggu ya, malam Minggu jam 01 di salah satu hotel yang ada karaoke-nya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya. Kita menangkap 2 orang tersangka, itu atas nama P ya, sama D. Itu kita tangkap, kemudian kita kembangkan. Ternyata di kamar ya, di kamar hotel kita menemukan 0,9 gram narkotika jenis sabu dan alat pengisapnya ya. Kemudian setelah kita turun ke tempat ruangan karaoke ya, kita juga menemukan barang bukti berupa sabu sekitar 1,12 gram ya. Kemudian ada ekstasi 23 butir dan ada Happy Five 38 butir ya. Jadi ini semua kita ada mengamankan 7 orang ya, 7 orang yang sedang melaksanakan kegiatan di ruangan itu.
Kemudian juga ada 1 orang yang DPO ya, melarikan diri, sedang kita lakukan pengejaran. Orang inilah yang mengadakan kegiatan pesta itu ya. Kemudian orang itu memesan sabu 5 gram awalnya, kemudian Happy 5 50 butir dan ekstasinya 25 butir. Jadi yang lain sudah digunakan. Apa kabar Mas? Sini Pak, bawa Pak. Bawa Pak. Margo. Tondon. Kanan Pak. Kanan Pak. Yuk kanan Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Kanan dulu. Sabar. Kiri. Kiri bawah cakep Pak. Kiri Pak. Kiri. Bang, kiri bawah lagi Bang. Sini. Pak, tunjukin lagi Pak. Pak, sini Pak. Pak. Awas nih. Itu Pak, belum Pak. Berarti. Ya. Di tengah. Pakai di sini dong, Mbak. Ya, jadi untuk tersangka Excel ya, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan yang lain, dan setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polres Suta ya, ternyata bisa ditingkatkan menjadi tersangka di situ. Jadi sudah sesuai SOP, 2 alat bukti yang cukup sudah kita penuhi, salah satunya 1 saksi dan 1 alat bukti, barang bukti. Dia sudah semua saksi banyak, ada 4-5 orang sudah mendukung dia, mendukung berkaitan penetapan tersangka. Ya sekarang ada 2 tersangka, kemarin kita lakukan pencekalan, dan tadi pagi dia akan berangkat ke Singapura, ya. Dari Singapura, sama imigrasi diturunkan, kemudian kita bawa ke Polres dan kita obatkan. Ya. Tadi dia minta ke Pondok Indah dan kita kawal di sana. Setelah itu nanti kita lakukan perawatannya di Rumah Sakit Polri.
tersangka D sama P ya, itu mendapatkan ada uang ya yang dibayarkan kepada saudara P dari AL ini, DPO ini ya, karena dia sudah mengadakan party, kemudian dia mendapatkan barang digunakan ya, ada sisanya, sehingga diberikanlah uang 25 juta ini pada P ya. P ini barang dari mana? Dari D tadi ya, dari D tadi alias D ya, dari D. D dari siapa? Sedang kita lakukan pendalaman, kita cari ya, inisial F ya di situ. Dan kita cari, kita kembangkan itu ya. Jadi ini kegiatan ini sudah di yang bersangkutan tersangka ini ya, nanti kita lakukan proses penyidikan untuk 2 orang tersangka ini. Sedangkan yang 7 orang karena kita lakukan tes urin ya, tes urin dan positif ya, dan tidak ada barang buktinya, makanya nanti kan kita lakukan assessment ya, assessment ke BNN. Nanti di sana ada dokter dari Polri, dokter BNN, dan dokter pemerintah. Nanti akan menilai ya, menilai. Kalau memang dia pengguna dari ke-7 orang ini, kalau pengguna nanti akan direhabilitasi di situ ya. Nah, aturannya seperti itu, rehabilitasi. Kemudian untuk yang bersangkutan ya, yang 2 orang ini kita kenakan pasal 114 ya, 114. Kita subsidiarkan 112 Undang-Undang Narkotika ya. Kemudian kita juntukan juga ke Undang-Undang Psikotropika di situ. Di ancamannya antara 5 tahun sampai 20 tahun. Gitu. Sekarang ya, ini kan ada penyanyi ya, ada penyanyi pop, penyanyi dangdut juga ada ya di sini. Kemudian memang dari tersangka yang DPO ini, dia pesannya ke saudara P ini, saudari P ini pesannya. Sudah berapa lama Pak Preti ini menjadi bandar pengedar bagi artis-artis, dan yang kedua sudah berapa artis yang diedarkan narkoba itu Pak oleh si tersangka P ini? Ya, untuk pengakuannya udah 2 tahunan ya, itu untuk menyediakan ini, dan untuk berapa jumlahnya kita masih dalam pendalaman. Ya. Perkapan perawanan di sana? Saya belum dapat informasi dari penyidik, entah hari ini atau entah besok ya. Yang penting bahwa nanti karena itu tahanan kepolisian, kita bawa ke sana. Apa yang menguatkan selain bukti transaksi itu apalagi Pak? Sehingga dia tertangkap. Saksi mas, saksi banyak tuh kemarin yang tersangka kemarin tuh semuanya saling apa namanya memberikan informasi. Kemudian juga ada notes ya, berisikan si A itu terima sekian berapa, sekian hampir, si B sekian, si C sekian, ya semuanya cukup. Jadi polisi sudah berani ya menetapkan dia tersangka karena sudah ada bukti cukup. Oke, ya. Terima kasih Pak. Saya tidak teror. Kamu tunjukkan, buktikan. Pukul saya, pukul. Jangan ada. Pukul. Nanti mukul, nanti laporin. Kan itu emosi. Kamu merusak pengadilan. Lagi sidang. Itu pengadilan itu. Itu saksi saya. Laporin. Lurah. Itu saksi saya dibawa ke pengadilan. Dia kayak preman. Yang fair dong kamu. Saksi kamu nggak pernah saya ganggu. Saya nggak bawa apa. Berapa? Saya nggak bawa. Masa moto-moto
foto saksi diam-diam. Pengacara tapi mentalnya mental preman. Sabar ya. Ditanya baik-baiknya ya. Katanya Gaston bawa mawar. Iya, gimana Gaston? Gimana? Gimana penanganan waktu sampai dulu? Penanganannya gimana, Gaston? Iya, Gas. Bentar, dikit kita ya, Gas. Gimana? Dikit aja deh. Saling jalan kali. Kan aku telat, aku balik aku lagi ke airport. Makanya sedikit aja. Gimana udah ke makam? Udah tadi udah. Bawa apa tadi ke makam? Lagi ke makam tadi bawa apa? Sawah. Gaston sudah ketemu sama keluarganya? Iya, bunga yang dia suka. Bunga apa? Oke, bentar Gaston. Bunga-bunga yang dia suka. Bunga apa? Seperti apa? Rosa. Sedikit dong Gaston berbicara. Aku harus balik. Maaf, aku minta maaf karena aku harus ke airport. Aku takut hilang pesawat. Ayo, masuk. Promo ya? Iya, dia pasang di Instagram. Ya, senyum deh. Ya,
Iya. Pakai foto. Dua tuh. Ada lagi ya pasang lagi. Apanya masih ini ya? Belum. Iya ya. Iya, nunjuk ke nanti pokoknya nunjuk. Tuh. Agak apa tuh? Tuh. Itu siapa tuh? Koneknya. Ada kosa. Iya, ini tuh. Ini ada kosa. Ya, cuma one shot aja. Ini gue pasang dulu. Oke, Pak. Lah. Jangan dijak itu. Iya. Tuh, susuin teman. Nih, susu. Oh iya, Asik, Balala beliin es krim ya. Iya. Buat papa juga, buat mama juga. Satu apa dua? Satu kedua. Coklat apa vanila? Vanila, ya. Tunggu ya. Iya. Oke. Beli dulu ya. Siapa yang mau es krim? Siapa yang mau es krim? Saya. Angkat tangan. Siapa yang mau es krim? Saya. Ini dia Rafathar. Es krimnya di situ. Itu es krimnya tuh. Itu ya? Itu. Tunjuk cepet. Kameranya mana? Tuh. Omnya pakai topi, topinya mana sih? Itu. Itu. Topinya mana? Itu. Itu. Jenggot papa mana? Jenggot papa mana? Dah. Jenggot papa? punya jenggot nggak? Oh, Mbak Lala punya jenggot. Mbak Lala punya jenggot. Tuh mau dengerin mama tanya, mau keluar? Mau keluar ya? Nggak mau sama mama lagi? Ya udah. Tembak. Tuh. Omnya pingsan, tembak dilihat nih. Tuh. Aduh, pingsan. Yaudah sana, mama nggak usah sama mama lagi. Oh, mencari Balala pegang-pegang mama. Sana, nggak usah sama mama. Lihat deh gambar, masa di bajunya ada beruang? Tahu nggak? Lihat deh. Mau keluar, atau mau keluar? Mau keluar, atau mau keluar? Mbak Lala, Papa Bembeng. Beng! Papa Bembeng ya, Om Bembeng ya. Bembeng ya? Bembeng. Lalanya pakainya semua. Sakit Ntar dulu sebentar Pak. Sok keluar dulu. Keluar dulu. Sok. Mau keluar dulu. Sok mau keluar. Nih. Oh. Sini gendong sini. Sini dulu deh habis ini. Naik kuda. Naik kuda sama Papa? Hah?
naik kuda. Kamu ada kuda di rumah. Apa kotak? Apa yang dicari mah yang nggak ada mulu. Stan. Ya udah kan sama Mbak Lara dan sama Mama ya. Belum. Mama pergi. Mama nggak tahu kabar. Lebih tajam ini wartawan ya kabarnya. Oh iya, nggak tahu tuh. Wah, alhamdulillah kalau dia datang. Oh iya, alhamdulillah dia datang. Terima kasih banyak, walaupun dia datang hanya ke kuburannya aja ya, Mama sih hanya bisa mengucapkan terima kasih. Dia tahu ya. Ya kalau di kemarin-kemarin sih yang Mama tahu, Mama kan di sini terus kan. Belum datang, nggak tahu hari ini yang tahu yang di rumah nih belum nanya nih ya, mungkin ya datang kali udah di rumah ya. Belum tuh, Mama belum tahu. Mungkin dikonfirmasi sama adiknya yang lebih tahu ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita kan silaturahmi, kita mau ngapain lagi sih ya kan, almarhum udah senang di sisi Allah, senang. Udahlah kita persaudaraan aja sekarang gitu, nggak apa-apa. Tadi sudah ada beberapa media online yang mengatakan bahwa udah lihat saya. Iyalah itu gini loh. Itu petunjuk dari mereka yang mungkin membawa Excel sampai datang ke sana. Dan itu tentu dilakukan oleh oknum yang menyuruh temannya Excel itu yang me-WhatsApp terus gitu. Tapi kemarin Excel dilepas karena mereka tidak menemukan barang bukti. Faktanya begitu. Itu yang saya dapat per kemarin waktu anak saya jemput dalam keadaan babak belur. Jadi tolong ini dipisahin ya, bahwa yang saya permasalahkan di sini adalah anak saya diperlakukan dengan tidak manusiawi. Apapun silakan petugas mau punya dalil bahwa yang saya pertanyakan apakah boleh melakukan seperti itu. Saya sebagai orang tua merasa keberatan dong putra saya diperlakukan seperti binatang, tidak manusiawi, bungap-bungap gitu. Itu kan bisa menghilangkan nyawanya. Di sini saya di koridor itu. Toh anak saya juga kemarin tidak memegang barang bukti apa-apa, tidak membawa bukti apa. Kalau mereka mau mengait-ngaitkan atau menyambung-nyambung tali masalah transfer dan segala macam, itu urusan mereka. Faktanya di tangan anak saya tidak ada barang bukti, cukup. Bisa tolong dipegang gambar. Sorry.
Mas, sorry mas, yang belakang mas. Jaga. Om, sini om. Om, di ini om, nggak naikin om. Dia mengaku sebagai polisi dan Om. Bang, ganti lagi bang. Bang, ganti lagi bang. Ganti lagi om. Om, sini om. Ini di belakang kepalanya di sini. Ini sempat pendarahan ini. Ini punggungnya waktu digebukin. Jadi kalau ada dalil yang mengatakan pergumulan, tidak ada orang bergumul seperti ini. Ini bukti kamar penyekapannya. Ini waktu proses visum. Ya. Ini waktu di RSCM visum, ini kamar penyekapan. Oke, ya. Apa ya, nggak tega sama cowok yang dibully itu. Lagi pula cowok tadi kan dia memiliki kekurangan ya, apa ya, nggak sepatutnya lah dia dibully sampai kayak gitu. Ngapain juga sih buat kesenangan belaka. Aduh, itu bukan kesenangan yang bagus sih menurut gua untuk ngebully-bully orang, apalagi kayak gitu ya. Itu udah jatuhnya udah mempermainkan banget sih, bukan ngebully lagi. Itu harga diri itu. Itu juga bukan cuma perkara senior junior sih, itu juga kayak apa ya, kayak ya dulu aja kayak teman sekelas aja mungkin itu bisa bully-bulian. Misalnya siapa yang paling cupu ya pasti dia yang kena bully apa segala macam. Udahlah, nggak usah ada hal-hal kayak gitulah. Mungkin di Indonesia nih yang kurangnya itu sih, yang menurut gua berkurangnya itu apa ya, rasa hormat lah ya, yang juniornya juga mungkin sekarang ini kurang hormat ke senior, atau dari seniornya juga kurang menghargai yang pada juniornya kurang menaungi gitu loh. Itu Talia tuh. Ramadan mau makan nggak? Sakit aku sayang. Musya. Ini minum hangat. Mana Talia? Talia. Ada men.
Raffi hari ini ada kegiatan apa nih? Baru nyampe mau bantuin Ruben syuting video klip buat Sarwenda. Apakah Rafathar juga lagi sakit ya? Nggak cuma tadi nggak flu terus telinganya sakit, baru aja dari dokter. Akan seperti apa sih nanti Rafathar? Kamu lagi sakit tapi bisa bekerja juga. Apa-apa ya, kuat ya, anak laki-laki harus kuat. Tapi udah kebetulan juga mungkin ya. Alias, Rafathar mau Ya. makan nggak? Rafathar mau makan? Mau nggak? Nanti suapin. Tuh, mau makan dulu gak? Mama suapin nanti. Avatar mau makan nggak? Mau? Rambutnya persis deh sama Alia. Ada. Bapak mau dong, Pak. Geprek. Gitu dong. Nah, kalau gitu kan semangat gitu kalau ada yang geprek. Boleh. Awal. Maaf ya, lewat. Gini aja, jangan pakai nasi karaginya banyakin ya. Satu. Ah, digorengin itu mau ya? Mau ya? Biar seperti ayam. Berapa, Bu? Ada Apa? Asis ya, A. Itu bantuin Sarwenda syuting video klip Alia sini. Tuh lihat. Ada Alia tahu. Ada Alia tahu tuh. Cewek ya. Peluk. Hak. Lagi pilek nanti ketularan Alia loh. Sponsor. Oh iya, Rafathar lagi. Ini mau cabai nggak, A? Spiderman mana Spiderman? Ini Spiderman. Papa sama siapa tuh? Mana ini? Papanya nih, papanya. Mana papanya? Udah papa? Ayo, ajak makan dong. Rafathar, udah mam belum? Coba tanya. Tanya dong, Rafathar udah mam belum? Tanya. Oh itu papanya Rafathar. Papanya Rafatharnya tuh, Dek. Papa Rafathar mana papanya Rafathar? Kasih Bibi namanya Bibi. Oh itu. Bibi. Bibi itu. Bibi apa A? A. A apa Bibi? A apa Bibi? A. Yuk, makan dulu yuk. Ini di sini nih. Nih duduk sini. Saling tos aja boleh. Udah bilang makasih dikasih sendok belum? Jadi dari track gitu, menjadi bujana, dari situ masuk yang nggak dari intro lagi. Cuman tone-nya sama nggak tone-nya nih? Menjadi bujana, kan, gitu ya? Susahnya menjadi abang terguling sebagai teman, melotot pikiranmu. Jadi gue bingung nih tukang potong. Tapi susahnya ya.
jangan memang otot pikiran Satu kesalahanku meninggalkanmu waktu itu, tanpa sengaja aku meninggalkanmu waktu itu. Maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Lihatlah mata ini, ku tak sekedar janji. Jangan merasa sendiri, ku takkan lupakan masa lalu. Jangan ingat yang dulu. Hiduplah bersamaku. Wajar bila kau marah seperti ini kepadaku. 1000 janji ku beri, tak satu pun yang terjadi. Maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Ingin menjemputmu. Oh, ingin menjemputmu. Bersamaku. Ternyata kau cinta sahabat.
aku. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti. Satu